Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 semuanya, apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku, salam jumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Pada pertemuan pagi hari ini, Bu Eva ingin menanamkan konsep kebahasaan yang harus kalian kuasai. Nah, dalam pelajaran bahasa dikenal ada tataran kebahasaan mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Namun, sebelum masuk ke materi, Bu Eva akan bertanya, apakah semuanya sudah berdoa? Nah, silakan biasakan setiap memulai pelajaran kalian membaca bacaan basmalah terlebih dahulu. Silakan membaca bacaan basmalah sendiri-sendiri di rumah masing-masing. Sudah? Nah, oke. Nah, sebelum masuk ke materi, apakah anak-anak sudah fokus semuanya? Nah, kalau belum, yuk kita awali pelajaran bahasa Indonesia dengan tepuk fokus. Masih ingat anak-anak tepuk fokus? Yuk, langsung saja ya. Langsung bersama-sama dengan Bu Eva. Yuk, Bu Eva beri aba-aba. Tepuk fokus. Prok prok prok. Bila aku prok 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 hendak belajar, prok prok prok, maka aku prok 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 harus fokus. Fokus. Yes. Nah, alhamdulillah, apakah semuanya sudah fokus? Nah, sebenarnya apa toh arti kata fokus itu? Nah, fokus kalau dapat diartikan bisa memusatkan pada satu titik perhatian. Nah, dalam hal ini kalian ketika pelajaran bisa memusatkan pada pelajaran bahasa Indonesia. Yuk. Nah, sekarang lanjut atau masuk ke materinya, yaitu tataran atau tingkatan dalam kebahasaan. Nah, anak-anak dalam bahasa itu dikenal ada tingkatan kebahasaan, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling kecil kalian mengenal dengan istilah apa? Ada huruf. Huruf itu dulu mungkin pelajaran ketika kalian TK huruf, tapi tidak apa-apa, itu untuk mengingatkan kembali. Nah, huruf disebut juga dengan abjad atau alfabet. Ketiganya bersinonim, mempunyai arti yang sama. Nah, huruf itu dari A sampai Z A sampai Z itu semuanya ada 26 huruf. Dari ke-26 huruf ini dapat dikelompokkan menjadi 2. Nah, yang pertama yang disebut dengan huruf hidup biasa disebut dengan istilah vokal atau disingkat dengan V kapital, dan yang kedua adalah huruf mati atau biasa disebut dengan istilah konsonan atau disingkat dengan K kapital. Nah, vokal contohnya ada 5 saja ada huruf A, I, U, E, dan O. Nah, itu vokal. Kemudian kalau konsonan contohnya selain huruf vokal tadi seperti apa? B, C, D, F, dan seterusnya. Nah, itu konsonan. Nah, anak-anak, dari huruf-huruf tadi jika kalian susun sehingga susunannya tadi membentuk sebuah makna atau arti. Nah, nanti kalian akan mengenal dengan istilah yang disebut dengan kata. Dengan apa? Kata. Nah, jadi tataran berikutnya setelah huruf ada kata.
Nah, kata itu apa? Nah, bisa diartikan yang paling sederhana yaitu rangkaian beberapa huruf yang mengandung makna, yaitu kata. Nah, contohnya ya di sini ada 3 huruf ya yang terdiri dari huruf vokal dan konsonan. Misalnya vokalnya I dan U ya ditambah dengan konsonan B. Jika dirangkai atau disusun nanti akan mendapatkan beberapa kata. Nah, contohnya di situ ada kata apa saja dari ketiga huruf tadi jika dirangkai. Ada kata ubi. Nah, ubi di situ mempunyai makna. Kalau kalian buka kamus itu ada ya makna ubi, yaitu sejenis tanaman yang mengandung yang itu nanti ada umbinya. Ya, kemudian yang kedua ibu. Ibu itu maknanya orang yang telah melahirkan kita ya, orang yang melahirkan kita itu ibu. Kemudian ada bui. Nah, bui itu sinonim dengan penjara. Nah, itu kata. Nah, sekarang tataran berikutnya yang lebih tinggi dari kata. Nah, jika kalian merangkai kata-kata tadi ya, merangkai kata-kata atau beberapa kata, kalian rangkai sehingga rangkaian itu mengandung suatu maksud tertentu, yang mengandung maksud tertentu. Nah, itu bisa disebut dengan kalimat ya. Jadi kalimat dapat juga diartikan rangkaian dari beberapa kata yang mengandung maksud tertentu. Nah, anak-anak ingat, kalau sudah kalimat, jangan lupa kalimat harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Itu ya. Ini kalimat harus diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Ya. Nah, tanda baca apa saja yang mengakhiri sebuah kalimat? Ada 3, yaitu tanda titik, ya, tanda titik, kemudian tanda tanya dan tanda seru. Nah, ingat ya, ada 3 tanda baca yang mengakhiri dalam sebuah kalimat, yaitu tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Nah, untuk kalimat nanti akan kita pelajari berikutnya ya, kita bahas. Contohnya di sini, contoh kalimat tadi yang merupakan rangkaian dari beberapa kata yang mengandung maksud tertentu. Di sini ibu memasak sayur bayam ya. Ibu memasak sayur bayam. Ada berapa kata anak-anak? Ya, di situ ada 4 kata. Ada kata ibu, ada kata memasak, ada kata sayur, dan ada kata bayam. Kemudian kalian rangkai sehingga mengandung suatu maksud tertentu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya di situ ada ibu yang memasak sayur bayam, bukan sayur yang lainnya itu ya. Nah, itu adalah kalimat. Nah, jangan lupa selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Nah, tanda baca di situ kebetulan adalah tanda titik. Ya, bisa jadi nanti tanda tanya atau tanda seru. Nanti akan kita bahas berikutnya. Paham anak-anak? Nah, sekarang tataran berikutnya setelah kalimat. Nah, rangkaian dari beberapa kalimat ya, jika kalimat-kalimat disusun, dirangkai sehingga membentuk satu kesatuan, yang mana satu kesatuan itu sudah mengandung gagasan ya atau ide ya, itulah yang disebut dengan paragraf ya. Jadi tataran berikutnya setelah kalimat adalah paragraf. Nah, paragraf dapat diartikan apa anak-anak? Mungkin yang paling sederhana saja tadi bisa diartikan sebagai rangkaian atau gabungan beberapa kalimat yang mengandung, ingat, satu gagasan utama atau ide pokok ya, karena di dalam
satu paragraf atau di dalam sebuah paragraf itu hanya ada satu gagasan utama, ya, hanya ada satu gagasan utama atau ide pokoknya. Nah, contoh sebuah paragraf di sini coba dihitung terdiri dari berapa kalimat. Yo, Dodi anak yang rajin, satu kalimat, ya, jangan lupa ya, setiap kalimat selalu diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca. Nah, kebetulan di sini tanda baca yang mengakhirinya adalah tanda titik semuanya, ya. Kemudian yang kedua, setiap bangun tidur ia selalu merapikan tempat tidurnya, dua kalimat. Ya. Yang ketiga, ia tidak pernah terlambat ke sekolah, tiga kalimat. Kemudian yang keempat, sepulang sekolah Dodi mengulang pelajaran dari gurunya. Ada berapa kalimat anak-anak? Ya, ada 4 kalimat. Nah, dari 4 kalimat tadi, ya, itu sudah disusun, dirangkai menjadi satu kesatuan yang mempunyai ide atau gagasan. Nah, kira-kira gagasannya apa? Atau ide yang dibicarakan di situ apa? Membicarakan apa anak-anak? Ya, membicarakan anak yang rajin atau anak rajin. Nah, itu ya, itu adalah gagasan utamanya atau ide pokoknya. Nah, untuk ide pokok atau gagasan utama dalam sebuah paragraf nanti akan dibahas khusus ya dalam pembahasan tersendiri. Ya. Nah, berikutnya tataran yang paling tinggi setelah paragraf adalah wacana atau bacaan. Nah, nanti kalau sudah masuk ke buku tematik, yaitu di situ sudah mulai banyak sekali bacaan atau wacana. Ya, contohnya apa saja? Ada nanti bacaan laporan, kemudian bacaan ilmu pengetahuan, ada berita, ada teks pidato. Nah, itu semua nanti masuk ke dalam golongan bacaan non-fiksi, ya. Non-fiksi. Kemudian nanti juga ada bacaan dongeng, cerpen, novel. Nah, itu semua masuk ke dalam fiksi. Nah, itu ya. Nah, kemudian itu tadi tataran kebahasaan mulai dari yang paling kecil sampai yang besar. Masih ingat? Coba diulang. Dari yang pertama tadi apa? Ada huruf, kemudian yang kedua kata, yang ketiga kalimat, yang keempat paragraf, dan yang terakhir adalah wacana atau bacaan. Udah kan anak-anak? Nah, coba sebelum masuk ke materi berikutnya, nah di sini ada soal tentang kata. Coba anak-anak tolong siapkan kertas sebentar saja. Sudah siapkan kertas? Nah, coba tulislah 5 kata yang diawali dengan huruf B. Ya, saya ulang, tulislah 5 kata yang diawali dengan huruf B. Apa saja? Mudah ya. Coba nanti bisa dicocokkan ya. Contohnya, di situ ada B itu bisa, baru, buas, batu, binatang, binasa, bahasa, bangsa, dan masih banyak lagi. Nanti kalian bisa buka kamus yang diawali dengan huruf B. Mudah kan? Nah, sekarang lanjut ke kalimat ya. Nah, anak-anak, kalimat itu yang paling mendasar dulu ya. Ini Bu Eva menjelaskan yang paling mendasar dulu, yang pada dasarnya itu kalimat dapat dikelompokkan menjadi 4. Itu yang paling mendasar. Nanti masih bisa dikembangkan lagi. Nah, yang paling mendasar tadi ya, yang pertama yang disebut dengan kalimat berita. Ya, kalimat berita. Nah, nanti kalian tahu. Coba ciri-cirinya apa kalimat berita? Yang pertama, kalimat berita selalu diakhiri ya, maaf ya. Kalimat berita selalu diakhiri dengan tanda titik. Ya, tanda titik. Kalian sudah mengenal tadi
salah satu tanda baca untuk mengakhiri sebuah kalimat yaitu tanda titik. Nah, jika kalian menjumpai kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, itu pasti kalimat berita. Itu ya. Nah, ciri berikutnya, kalimat berita itu selalu berisi informasi. Ya, namanya saja berita. Berita itu kan ya warta, pemberitahuan, informasi itu ya, makanya disebut kalimat berita. Nah, nanti contohnya coba setiap hari Minggu ibu berbelanja ke pasar. Nah, perhatikan itu ya, kalimat itu diakhiri dengan tanda titik. Nah, di dalamnya mengandung informasi. Informasinya bahwa setiap hari Minggu ya, bukan hari Senin, bukan hari Selasa gitu ya. Jadi setiap hari Minggu itu ibu berbelanja ke pasar. Di situ ada informasi. Nah, jangan lupa diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda baca. Nah, karena itu kalimat berita, maka diakhiri dengan tanda titik. Nah, contoh yang kedua, ayah membaca koran di serambi rumah. Ya, di situ ada informasi bahwa ayah di situ membaca koran di serambi rumah. Nah, kalimat yang kedua setelah kalimat berita, kalian mengenal dengan kalimat tanya. Ya, kalimat tanya apa saja cirinya? Nah, yang pertama, kalimat tanya selalu diakhiri, ya, selalu diakhiri dengan tanda tanya. Ya. Kemudian isinya apa? Nah, kalimat tanya tentu saja isinya menanyakan sesuatu, ya, menanyakan sesuatu. Kemudian kalimat tanya ini juga biasanya diawali dengan kata tanya. Nah, kata tanya itu yang mana? Nah, ingat ya, kata tanya itu yang mana? Nah, di sini ada apa, siapa, kapan, mengapa, bagaimana, di mana, kemana, dari mana. Itu adalah contoh kata tanya. Nah, apa? Nah, itu digunakan atau kata tanya yang digunakan untuk menanyakan, bisa menanyakan benda. Ya. Apa yang sedang Bu Eva pegang misalnya. Bisa juga untuk menanyakan kegiatan sehari-hari. Apa kegiatanmu pada hari Minggu misalnya. Banyak sebenarnya. Bisa fungsi, manfaat dan lain-lain. Siapa? Itu untuk menanyakan pelaku atau tokoh. Nah, kapan? Digunakan untuk menanyakan waktu. Mengapa? Digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Kemudian bagaimana? Itu digunakan untuk menanyakan cara. Selain cara juga bisa untuk menanyakan keadaan. Ya, bagaimana kabar orang tuamu di rumah? Baik-baik saja, itu ya. Kemudian yang digunakan untuk menanyakan tempat apa? Nah, di sini ada di mana, kemana, dari mana. Ketiga-tiganya itu digunakan untuk menanyakan tempat. Apa bedanya? Nah, di mana itu digunakan untuk menanyakan keberadaan tempat. Anak-anak, ya, sekarang berada di mana? Oh, anak-anak sekarang berada di rumah masing-masing. Itu keberadaan tempat. Kemudian kemana? Kemana digunakan untuk menanyakan tujuan tempat. Kemana besok kita akan berrekreasi, gitu ya. Dari mana? Dari mana itu menanyakan asal tempat. Ya, paman berasal dari mana? Nah, contoh kalimat tanya, ya. Bagaimana cara membuat layang-layang? Nah, di sini ada kata tanya bagaimana. Bagaimana tadi digunakan untuk menanyakan apa? Ya, menanyakan di sini menanyakan cara, ya. Tentunya cara membuat layang-layang. Nah, itu ya, itu kalimat tanya. Kemudian yang ketiga, anak-anak. Yang ketiga tadi setelah kalimat berita, kalimat tanya. Yang ketiga, kalian mengenal kalimat perintah, ya. Nah, apa saja ciri kalimat perintah? Nah, kalimat perintah
cirinya selalu diakhiri dengan tanda seru. Kemudian isinya apa? Ya namanya saja kalimat perintah. Ya tentu perintah itu kan menyuruh ya. Tentu saja kalimat perintah berisi menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, contohnya, nah, tutup pintu itu. Nah, kemudian buka jendela itu, matikan AC itu, ya. Itu kan ada perintah kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Bukalah buku tema 1 halaman 10. Nah, itu contoh kalimat perintah. Ya, jangan lupa anak-anak, ini konteksnya kalimat selalu diawali dengan huruf apa? Huruf kapital dan diakhiri dengan tanda tanda baca. Tanda baca sesuai dengan kalimatnya. Kalau kalimat perintah tentu saja diakhiri dengan tanda seru, ya. Kemudian yang terakhir, ya, tadi sudah ada kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah. Yang terakhir adalah kalimat seru, ya. Ciri-cirinya, kalimat seru ini juga selalu diakhiri dengan tanda seru. Nah, kalimat seru diawali dengan kata seru. Nah, kata seru itu yang mana? Tadi kalian sudah mengenal kata tanya, ada apa, siapa, dan seterusnya. Sekarang kalian juga sudah mengenal kata seru. Nah, kata seru itu ada wow, wah, ya, amboi. Nah, ini biasa digunakan untuk mengungkapkan rasa kagum, rasa heran. Itu ya kata seru. Wow, wah, amboi itu digunakan untuk mengungkapkan rasa kagum atau heran. Kemudian ada kata seru hai, halo, ya digunakan untuk menyapa. Nah, kemudian ada hore, ya ini kata seru digunakan untuk apa? Mengungkapkan rasa gembira. Ya, ada juga aduh. Nah, ini kata seru yang digunakan untuk mengungkapkan rasa kesakitan. Ya, itu ciri kata seru. Jadi kata seru itu diawali dengan kalimat seru itu diawali dengan kata seru. Ya, maaf ya, maksud Eva kalimat seru itu diawali dengan kata seru. Nah, ciri berikutnya tadi kalimat seru biasanya juga digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Nah, ini contoh kalimat seru. Wow, bagus sekali lukisanmu, ya. Wow, bagus sekali lukisanmu. Nah, perhatikan penulisan ejaannya, ya. Ini ya. Setelah kata seru, ya. Wow, ya tetap di awal kalimat huruf kapital ya anak-anak. Wow, minyak kapital. Nah, setelah kata seru itu harus diikuti dengan tanda koma. Ingat ya. Setelah kata seru harus diikuti dengan tanda koma. Maka wow, koma, bagus sekali lukisanmu, baru diakhiri dengan tanda seru. Nah, itu ya. Paham anak-anak? Ya. Itu biasa sering keluar dalam ujian. Nah, tadi saya ulang untuk ya kalimat yang paling mendasar tadi ada 4 ya, kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, dan kalimat seru. Nah, anak-anak, untuk pertemuan pagi hari ini Bu Eva cukupkan sampai sekian ya. Tetap belajar, jangan lupa ya berdoa, tetap semangat ya. Manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh akan mendapatkan kesuksesan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.